Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nina tolong pimpin doa teman-temannya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, kita break terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Kalau ibu bilang kalau misalnya tepuk satu, tepuk dua, oke, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, Siap belajar. ngerti semua? Yuk kita mulai 1, 2, 3, tepuk satu, tepuk dua, oke, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Siap belajar. Oke, berarti udah siap belajar ya. Siap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iklim dan perubahan. Ada yang tahu apa itu iklim? Cuaca. Cuaca. Terus Panas dan hujan. panas dan hujan, benar. Sebelum lanjut ya, Ibu ingin membacakan tujuh bulan pelajaran pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami musim di Indonesia dan penyebabnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak perubahan iklim terhadap aktivitas masyarakat. Yang ketiga itu peserta didik dapat menciptakan solusi kreatif untuk menghadapi perubahan musim ekstrim. Ibu ada video cuplikan tentang iklim dan perubahan. Boleh disimak ya. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu desember hingga jutaan. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, bakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pengundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk menarik gas dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perawatan, dan lain sebagainya. Di antara bukti
video ini? Perubahan iklim. Ya, ada apa aja? Ada panas. Ada panas, ada Hujan. Cairnya es. Ya, benar. Terus apa lagi? Bisa mengurangi polusi udara dengan menggunakan angkutan transportasi umum. Tidak menggunakan plastik. Ya. Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah pola cuaca yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Satu wilayah mencakup suhu, kelembapan, curah hujan, dan faktor atmosfer lainnya. Iklim berbeda dari cuaca karena cuaca merujuk pada kondisi atmosfer yang berubah-ubah dalam waktu singkat. Sementara iklim menggambarkan kondisi rata-rata cuaca selama periode yang lebih panjang, biasanya 30 tahun atau lebih. Nih, di Indonesia tuh ada 2 musim, apa aja? Hujan sama kemarau. Ciri-ciri musim hujan itu dampaknya itu dampaknya tinggi dan curah Banjir. hujan. Nah, bisa banjir. Kalau misalnya kemarau, apa yang kalian rasakan? Hujan panas. Lebih panas. Terus pasti langit lebih cerah ya, dan pasti anginnya kencang atau kering. Selanjutnya itu apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim yaitu mengacu pada perubahan signifikan dalam suhu global dan pola cuaca dari waktu ke waktu. Aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama karena pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan. Penyebab perubahan iklim yang pertama ada apa? Kebakaran bahan bakar fosil. Kedua, Hutannya dibakar. jadi gugur. Yang ketiga, Banyak pabrik. industri. Yang keempat, ada praktik pertanian. Contohnya kayak gimana praktik pertanian itu? Kayak menanam di sawah yang salah. Selanjutnya ada strategi mitigasi. Yang pertama itu mengurangi emisi, beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi energi, seperti meningkatkan penghematan bahan bakar pada kendaraan, meningkatkan efisiensi pada pembangunan dan mesin. Yang terakhir itu ada reboisasi, menanam pohon membantu menyerap CO2. Langkah adaptasinya gimana sih? Yang pertama itu ada ketahanan infrastruktur, yaitu meningkatkan bangunan, jembatan, dan jalan agar tahan terhadap cuaca ekstrim. Yang kedua itu ada manajemen air, jadi memastikan ketersediaan air selama musim kemarau. Kan biasa kalau musim kemarau itu airnya susah ya, terus gak punya air gitu.
selanjutnya Ibu ingin meminta kalian untuk menjawab LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama ini ada kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti Ibu minta perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan. Belum. Udah semua belum? Sudah. Ayo. Siapa yang ingin cepat pulang? Saya radio. Lapar ya? Iya. Abis ini kita akan apa-apa. Kenapa ya? Udah ini belum? Udah diikat apa? Udah diikat apa belum? Udah. Siapa yang mau baju? Ayo. Ayo. Dua. Presentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama itu ada cuaca. Cuaca itu dia bisa berganti kapanpun. Kalau musim dia Apa musim? ada jadwalnya. Ada Jadwalnya nggak tiap hari. Terus kalau misalnya Kalau iklim? kalau iklim itu dia bisa Berabad-abad. Campingnya. Lama ya. Iya. Kelompok 2 Kalau cuaca itu ada cuaca panas, apa aja? Selain panas, hujan. terus Terus dari musim itu ada musim penghujan, ada musim panas, ada musim salju. Iklim itu bisa berabad-abad. lama ya karena iklim iklim itu satu Indonesia. Dah. Sudah? Makasih, boleh kembali. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Dijawab dengan benar dan tepat. Kelas 4, tuliskan nama kelas. Kita kalau bersama mau dimulai. Kelas 4A. A aja biar pintar. Belum dibagiin. Perubahan ikan gara-gara apa sih? Dah. Udah semua? Sudah, Ibu. Kumpulkan ya. Oke, Bu, sudah. Oke, berarti kan udah kelar semua pembelajaran kita hari ini. Jadi dari awal kita belajar sampai nanti kita belajar apa aja? Perubahan iklim. Ada apa aja? Pemanasan global. Air lautnya naik. Terus, Terus tidak mengurangi plastik. nah dengan cara Memakai tas kayak gitu. cuaca
akan menyebabkan banjir. Kalau ciri-ciri musim kemarau, Ciri-cirinya Airnya berkurang, airnya kering. suhu lebih panas, kalau nggak angin kencang. Ini. Terus kita juga belajar ini gimana cara mengurangi dampak perubahan iklim. Yang pertama itu mengurangi penggunaan plastik, energi, plastik, jangan jangan suka menebang pohon sembarangan. Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global yang dipengaruhi oleh faktor alami dan aktivitas manusia. Dari pembakaran bahan bakar fosil dan industri telah menyebabkan pemanasan global yang memperburuk dampak perubahan iklim seperti meningkatkan suhu, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan perubahan pola curah hujan. Serta perubahan iklim memiliki dampak luas bagi ekosistem, ekonomi, dan kehidupan